Oke, kalau sudah dikunci, silakan siapa yang mau head to head dengan saya. Temanya boleh dari Anda, boleh dari saya, boleh dua tema, boleh cuma Anda saja, boleh cuma saya saja, terserah. Ya, saya akan ikuti. Inyongnya selalu siap. Diskusinya kayak ini, inyongnya siap dan senang hati, nyongnya. Sudah Rahma, ayo head to head. Ini sudah dikasih kesempatan loh. Temanya mau dari kamu atau dari saya atau dari kamu saja atau dari saya saja, terserah ya. Atau kamu mau bertanya terus juga boleh, terserah ya. Karena kalau satu pertanyaan aja dari saya nanti akan buat kamu terguling-guling. Silakan manfaatkan waktu, silakan bertanya. Ayo Edi, silakan jawab pertanyaan saya. Ayo, saya tunggu. Sesudah itu saya menjawab pertanyaannya. Ayo. Itu. Sebab kalau cuma pertanyaan kamu paling lama 5 menit sudah tuntas saya jawab itu. Ayo silakan jawab pertanyaan saya. Nah, jangan pakai kotak-kotak munafik. Nah, ayo jawab. Ya iya, silakan Anda menjawab karena tadi itu saya yang mengadakan topik duluan, sekalian langsung saya bertanya tadi. Begitu, silakan jawab. Ayo. Ayo silakan jawab. Berapa kali nama Yesus disebut di dalam Perjanjian Lama? Dan berapa kali Yesus berfirman di dalam Perjanjian Baru sampai kalian mengatakan Yesus Tuhan? Monggo dijawab. Boleh ya, Al-Baqarah 61 itu tema dari saya ya. Silakan, akan jungkir balik muslim yang mau diskusi Al-Baqarah 61 dengan saya. Silakan. Iya, saya sudah terima tantangan kamu, begitu loh. Jadi sekarang kamu jawab pertanyaan saya, sesudah itu baru kita bahas mengenai Al-Baqarah itu. Ayo silakan jawab. Gitu loh. Karena saya yakin kamu tidak akan bisa menjawab ini. Kamu tidak akan mampu hadapi saya untuk mengklarifikasi keyakinan kamu dan Tuhan kamu, kitab-kitab kamu. Kamu tidak akan mampu, Edi. Begitu loh. Ayo jawab. Jangan pengecut. Berapa kali nama Yesus disebut dalam Perjanjian Lama? Berarti ini jawabannya adalah angka ya. Karena pertanyaannya berapa? Berarti jawabannya adalah angka. Saya tidak pernah hitung berapa kali disebutkan ya. Kalau harus dihitung nanti harus pakai kalkulator dulu ya. Begitu jawaban dari saya yang pertama. Ayo Edi, tadi kan saya duluan yang tentukan topik, sekalian saya bertanya, tetapi kamu masih mutar-mutar. Kamu ini sebetulnya apa sih maumu? Begitu. Kan sesuai urutan agamamu yang duluan ada, maka silahkan jawab pertanyaan saya. Kalau kamu tidak dikatakan pembohong, begitu loh. Ayo silakan jawab. Dari tadi saya jawab, tanya, sudah mungkin 100 kali saya bertanya, kamu tinggal mutar-mutar, malah kamu balik bertanya kepada saya. Ayo silakan jawab. Berapa kali Yesus berfirman dalam Perjanjian Baru? Berarti saya juga harus hitung kalkulator karena saya tidak pernah hitung ya. Karena ini pertanyaannya berapa, berarti saya harus sebut angka, ya kan? Nah, jawabannya juga saya tidak tahu, belum saya hitung ya. Tapi ya mungkin sekitar ya ratusan kali lah begitu. Tapi sebelum pernah saya hitung. Begitu dari saya. Silakan pertanyaan berikutnya. Oh begitu, jadi harus pakai kalkulator dulu, silakan. Ya yang jelas ayat-ayat itu kan bisa kamu ingat ya. Di ayat mana yang menjelaskan tentang nama Tuhan Yesus kan sudah cukup, saya rasa tidak perlu kau hitung dan pakai kalkulator ya. Merujuk ke kalkulator itu hanya suatu alasan untuk menghindari pertanyaan saya. Silakan dijelaskan. Oke Jul, siap-siap ya. Habis ini siap-siap nanti akan ku buat gundulmu botak. Iya, berarti kamu ini bukan ahli kitab. Seharusnya kamu bisa perincikan bahwa sekian ribu firman yang tercatat di dalam Perjanjian Baru. Ya, berapa kali di ayat-ayat mana nama Yesus disebut di Perjanjian Lama? Kok kamu jawab tidak tahu? Kenapa sih kamu pengecut kayak begini? Ya, berarti ini membuktikan bahwa kamu bukan
bukan seorang yang memahami kitab kamu sendiri. Begitu loh. Lucu sekali kau ini, Edi. Baru pertanyaan anak sekolah mingguan saja kamu sudah mampu jawab. Ya, ya sudahlah, kalau kamu tidak mampu hitung, karena menurut kamu banyak, jawab sajalah begini. Di ayat mana di dalam Alkitab Perjanjian Lama nama Yesus disebut? Itu saja jawab. Jadi kalau kamu bilang ratusan kali, ayo silakan. Ya, di ayat mana itu di Perjanjian Lama itu? Kalau kamu bilang ratusan kali, ayo silakan. Yo, pertanyaan kamu kan berapa kali nama Yesus dalam Perjanjian Lama disebutkan? Saya belum hitung pakai kalkulator, karena kalau berapa itu berarti menanyakan jumlah, ya kan? Nah, karena saya belum hitung, maka saya harus hitung dulu. Begitu pakai kalkulator, karena ini jumlahnya, jawabannya harus angka. Karena pertanyaan kamu adalah berapa kali. Begitu ya, Rahma. Jadi untuk ini saya ngutang dulu, ya, berapa kalinya. Ya mungkin sekitar puluhan kali, ya, begitu. Ini Rahma, saya mempelajari agama itu bukan seperti belajar matematika. Jadi saya tidak pernah menghitung ada berapa kali nama Yesus disebutkan dalam Perjanjian Lama. Ya, saya tidak pernah menghitung jumlahnya. Kalau pertanyaan kamu berapa kali, berarti itu kan kamu menanyakan angka. Nah, memang saya tidak pernah menghitung angka berapa ya, berapa kali disebutkan, gitu ya. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya sudah begini, saya ringankan pertanyaan saya lagi ya, karena mungkin itu terlalu berat. Kalau kamu tidak bisa hitung berapa kali disebutkan nama Tuhan Yesus dalam Perjanjian Lama, silakan sebut di ayat mana. Perjanjian Lama menyebut nama Yesus, itu saja. Kan sama, hitung-hitung sama saja. Ayo jawab. Di ayat mana nama Yesus dalam Perjanjian Lama? Perlu saya jelaskan dulu ya, Yesus itu kan bahasa Yunani ya, bahasa Ibraninya itu Yeshua. Itu ada di dalam 1 Tawarikh 24 pasal 11, Nehemia 11 ayat 26, ya, Ezra 2 ayat 6, Ezra 2 ayat 36, Ezra 2 ayat 40, Nehemia 7 ayat 11, Nehemia 7 39, Nehemia 7 43, Nehemia 10 ayat 9, Nehemia 12 ayat 7, Nehemia 12 10, Ezra 2 ayat 2, Nehemia 3 ayat 11, Nehemia 12 ayat 1, Nehemia 12 ayat 8, 2 Tawarikh 31 ayat 19, Ezra 5 ayat 2, banyak sekali. Ya Rahma ya. Di ayat mana dalam Perjanjian Lama yang menyebut nama Yesus? Harus saya jelaskan dulu bahwa Yesus itu bahasa Yunani, ya, sudah diyunanikan dalam aksara Yunani. Dalam bahasa Ibraninya itu Yeshua, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Contohnya misalnya di Ezra 10 ayat 18, ya. Nehemia 7 ayat 7. Banyak sekali, ya. Loh, saya kan hanya menjawab pertanyaan dia saja, Jul. Dia nanya nama Yesus dalam Perjanjian Lama, ya saya jawab. Kan gitu. Saya kan ngikutin kualitas pertanyaannya dia. Makanya saya tadi bilang sama kalian, cobalah kasih muslim yang ada ilmunya, biar bikin pertanyaan juga jangan salah, ya kan? Salah sendiri malah ngasih mana raja. Saya kasih tahu kamu ya, bahwa nama Yesus itu bukan Yeshua, ya. Begitu. Kenapa saya katakan begitu? Kalau memang di berbahasa Ibrani, ya, tentang ayat-ayat yang kamu sebut itu menyebut nama Tuhan Yesus, silakan kamu tampilkan terjemahan Indonesia di mana dia menyebut dengan ayat-ayat yang kamu kutip itu, ya, yang tertulis nama Tuhan Yesus, silakan. Nah, sebab saya akan koreksi terjemahan Indonesia, begitu. Nah. Ya, kata Yesus itu sudah aksara Yunani, ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu Yeshua, ya, Yeshua, ya, itu artinya YHWH menyelamatkan. Itu definisinya dalam bahasa Ibrani. Silakan pertanyaan berikutnya, Saudara Rahma. Tinggal 30 menit lagi. Pak Edi, ini saya tampilkan copy paste ya, terjemahan Indonesia. Ini bukan nama Yesus. Ini bukan nama Yesus, Pak. Ya.
akan mengklarifikasi semua tentang pernyataan Anda, begitu. Bahwa saya akan cari sampai ke sumber yang jelas, ya. Jangan sampai Anda membuli saya dengan siasat Anda, gitu loh. Saya akan tampilkan 1 Tawarik 24, ya. Mulai dari ayat pertama, ya. Saya akan tampilkan semua ayat-ayat. Maka di sini kita akan tahu benar-benar ini nama Yesus atau siapa, begitu loh. Rahma, saya hanya menjawab pertanyaan kamu. Kamu bertanya nama Yesus di dalam perjanjian lama. Maka saya jelaskan, nama Yesus itu aksara Yunani. Kalau aksara Ibraninya itu Yeshua. Nah, saya sudah jelaskan Yeshua itu ada di mana saja, ya. Salah satunya 1 Tawarik 24 ayat 11, Nehemia 11:26, ya kan, Ezra 26, Ezra 2:36, Ezra 2:40, Nehemia 7:11, Nehemia 7:39, Nehemia 7:43, banyak, ya. Saya hanya menjawab apa yang kamu tanyakan. Silakan pertanyaan berikutnya. Oh ya, memang benar, namanya itu tadinya namanya itu Hosea bin Nun, kemudian diganti oleh Musa namanya menjadi Yeshua, ya. Bin Nun itu nggak usah dipakai, bin itu kan anaknya Nun, begitu, ya. Siapin aja dulu waktu kamu nanti 7:30 kita bahas Al-Baqarah 61 dulu, ya. Loh, saya ini kan menjawab pertanyaan kamu, di mana ada nama Yeshua dalam perjanjian lama. Ya saya kasih, itu ada banyak nama Yeshua, banyak nama Yeshua, dan nama Yeshua itu nama umum itu, ya, nama lumrah yang orang banyak pakai. Begitu ya. Silakan Rama, pertanyaan berikutnya. Yeshua ini bukan Yesus loh di dalam perjanjian lama, begitulah. Karena di dalam perjanjian lama ini dijelaskan tentang pemimpin-pemimpin, bukan Tuhan, begitu loh. Nah, kalian menganggap Yesus itu Tuhan. Nah, kenapa di sini disebut pemimpin-pemimpin? Itu yang harus kamu pahami. Jangan kamu putar balikan fakta bahwa bukan Yesus, tetapi kamu mau mengatakan itu Yesus, begitu loh. Oh ya, jelas bukan. Saya kan hanya menjawab pertanyaan dia, mana nama Yeshua di dalam perjanjian lama. Saya jawab banyak. Ya, banyak nama Yeshua, dan nama Yeshua itu nama umum, ya, nama umum orang Yahudi, banyak nama itu, begitu ya. Yosua itu bukan Yesus, bro. Nah, kalau Yeshua Hamasya, nah, itu baru disebut Yesus. Nah, bukan Yosua. Yeshua Hamasya itu beda dengan Yeshua. Itu beda, bro. Nah, karena nama Yesus yang digelar di dalam Injil itu, ya, Yesus Kristo, ya, kalau pakai bahasa Inggris, ya. Nah, Yeshua Hamasya dengan Isa. Nah, begitu loh. Kalau kamu pertahankan itu bukan nama Yesus itu. Itu loh. Ya saya kan hanya menjawab pertanyaan dia. Dia kan nggak menjawab spesifik. Dia kan hanya bilang nama Yeshua di dalam perjanjian lama. Ya saya bilang banyak nama Yeshua. Gimana sih, Jul? Makanya kasih orang yang bertanya itu kasih pertanyaan yang berbobot. Jadi jawaban kamu salah, ya. Yosua itu bukan Yesus, ya. Itu saya ada tampilkan data jelasnya, yang lengkapnya, ya. Jangan kamu bohongi saya. Loh, siapa yang bilang kalau Yeshua bin Nun itu sama dengan Yeshua Hamasya? Saya nggak bilang sama, ya. Kamu kan menanyakan bahwa nama Yeshua di dalam perjanjian lama. Ya saya bilang banyak nama Yeshua dalam perjanjian lama. Banyak orang yang bernama Yeshua di dalam perjanjian lama, gitu ya. Kan saya itu nama Yesus, bukan nama Yosua. Nah,
Sedangkan yang kamu jawab itu tentang kitab yang kamu sebut ayat-ayat itu kan saya koreksi di sini. Ya, tidak seperti apa jawaban kamu. Jangan kamu jawab dengan asumsi kamu bahwa kamu akan memaksakan saya membenarkan kata-kata kamu. Begitu loh. Coba kamu baca data itu yang saya kirim. Lain kan, bukan Yesus kan? Yang saya tanya Yesus, bukan Yosua. Begitu. Sebab Yosua Hamasya itu beda dengan Yosua. Begitu loh. Karena kamu kasih ayat itu kan saya langsung buka di Alkitab, saya cari datanya, nah beda, begitu loh. Jangan kamu berbohong ya di. Yang saya tanya Yesus, begitu loh. Yang kamu jawab itu kan kitab yang kamu sebut Tawarik itu kan bukan Yesus, begitu loh. Dia menjelaskan di situ Yosua. Nah, jadi hati-hati kamu menjawab. Saya paham Alkitab loh, gitu. Kamu jangan bohong-bohong, jawab yang jelas. Bang Ari, dia tidak bertanya begitu. Dia tidak menanyakan Yesus anak Maria. Tidak, mana ada pertanyaan dia begitu. Dia tanya nama Yesua di dalam perjanjian lama. Ya saya bilang banyak orang bernama Yesua dalam perjanjian lama. Saya kan hanya menjawab apa yang ditanyakan. Saya tidak mengembangkan pertanyaannya dia. Gitu ya Bang ya. Ya, saya bertanya nama Yesus disebut di dalam kitab perjanjian lama itu, iya kan? Yang kamu kasih Yosua, bukan Yesus, bro. Saya buka Alkitab, saya koreksi juga, begitu loh. Ayo silakan monggo dijelaskan. Saya tanya tadi nama Yesus, bukan Yosua, bro. Ya, kamu ini mulai memutarbalikkan fakta. Dari awal tadi sudah ratusan saya punya VN itu saya bertanya tentang Yesus bukan Yosua, bro. Paham nggak? Nah. Saya kan menjawab apa yang kamu tanyakan. Pertama kamu menanyakan berapa kali nama Yesua di dalam perjanjian lama. Saya jawab, saya tidak pernah ngitung. Karena kalau pertanyaannya berapa kali, berarti saya harus jawab jumlah kan. Berarti saya harus jawab angka kan. Saya nggak pernah hitung. Karena saya belajar agama bukan belajar matematika. Saya tidak pernah menghafalkan huruf angka-angka, nggak pernah ya. Begitu. Kemudian kamu tanya lagi soal nama, saya jawab. Ada berapa disebutkan nama Yesua dalam perjanjian lama? Banyak. Ya, bahkan banyak orang yang bernama Yesua dalam perjanjian lama. Saya hanya menjawab apa yang kamu tanyakan. Saya tidak mengembangkan pertanyaanmu. Ya, apa yang kamu tanya itu yang saya jawab. Begitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Yang saya minta tanyakan itu nama Yesus bukan Yosua, bro. Iya kan? Begitu. Ayo monggo dijawab. Nama Yesus, kamu bilang Yesus itu kamu artikan dengan bahasa asli. Tapi begitu saya masuk terdapatnya bukan Yesus, tapi Yosua. Ayat yang kamu petik tadi itu kan yang saya tampilkan itu. Di situ bukan Yesus, begitu loh. Yosua lain. Nah, yang saya tanyakan itu Yesus. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa Yesus itu dialek atau kata bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu Yeshua, itu sama saja. Silakan pertanyaan berikutnya. Kan sudah saya katakan bahwa Yesus itu dialek atau kosakata bahasa Yunani, di mana dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Yoshua atau Yeshua, itu sama saja ya, sama saja. Silakan pertanyaan berikutnya. Iya, Yesus dan Yeshua itu sama saja. Kalau Yesus itu dialek Yunani, kata itu kosakata Yunani. Kalau Ibraninya itu ya Yeshua, ya Yoshua, itu sama saja, begitu ya. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya kamu itu cuma muter-muter deh. Seharusnya kalau orang bertanya sudah umum itu kaitannya dengan Yesus yang kamu tuhankan itu. Ya, seharusnya kamu ini loh, nubuat untuk Yesus namanya Yesua, untuk Yesus. Itu bukan semua Yesus kamu sebutkan. Ya, Yusa bin Nun kamu sebut juga. Ya, jadi apa? Kamu itu udah nyambung gitu. Bukan Yosua, bukan Yesus. Kalau Yesya Hamasya itu baru Yesus. Yosua bukan Yesus. Begitu. Ya. Karena riwayatnya di Yosua di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu banyak dan dia menceritakan itu bukan bagian dari Yesus.
Ayo, jelaskan. Saya tidak mau main-main ini. Saya betul-betul mau cari. Nah, jangan mengada-ngadakan dan argumenmu yang kosong. Bro, ya gelar Yesus di dalam Alkitab itu Isa, Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus. Ya, Yeshua tidak ada. Ya, jangan kamu pakai terjemahan kamu sendiri, ya. Gitu. Kamu tidak bisa bohongi saya. Gitu. Jadi yang kamu sebut itu bukan Yesus Kristus, bukan, tapi itu Yosua. Begini saja ya, oke moderator ini ya. Sekarang gini ya, tujuannya itu apakah ada Yesus ya, yang di perjanjian baru itu, apakah di perjanjian lama ada juga? Jangan kamu menyebut Yesus yang bukan di perjanjian baru atau Yesus yang kamu tuhankan itu. Udah usah kamu sebut itu. Intinya kamu cari yang merujuk kepada Yesus itu. Gitu deh ya. Silakan, ayo. Saya hanya menjawab apa yang kamu tanyakan. Tadi kamu menjawab berapa, saya jawab. Saya belum hitung pakai kalkulator. Karena kalau pertanyaannya berapa, berarti saya harus menjawabnya angka. Maka saya hitung dulu. Yang berikutnya kamu menanyakan soal nama, ya. Saya jelaskan, saya jawab. Banyak nama Yeshua di dalam perjanjian lama, ya. Banyak orang yang bernama Yeshua dalam perjanjian lama. Saya hanya menjawab apa yang kamu tanyakan. Ya, apa yang kamu tanyakan itu yang saya jawab. Nah, masalah pertanyaanmu kurang jelas, itu salahmu sendiri. Iya, tapi kamu jawab itu salah jawaban kamu. Yeshua bukanlah Yesus. Kalau Yeshua Hamasyah itu baru Yesus, bukan Yosua. Jadi itulah. Kenapa sih kamu tidak pernah mau jujur? Nah, kamu harus tuntaskan poin ini dulu, jangan dulu bertanya selanjutnya. Begitu loh. Nah. Iya media, saya mau netral ini ya. Ini kalau tidak moderatornya nanti kamu ngeyel ya. Jadi kamu harus tahu inti pertanyaannya ya. Silakan kalau memang tidak ada, oh tidak ada. Kalau memang ada silakan di perjanjian lama itu ini loh, rujuknya ke Yesus itu. Gitu ya. Jadi apa? Biar jelas, biar kasihan orang yang nyimak loh ya. Saya tanya itu Yesus bukan Yosua. Gitu loh. Nama Yesus tercatat di dalam perjanjian lama itu berapa kali atau di ayat mana? Nah, yang kamu tampilkan Yosua bukan Yesus. Begitu loh. Kalau Yeshua Hamasyah itu baru bisa ke Yesus, tapi yang kamu tampilkan tadi ayat-ayat yang kamu sebut itu Yosua. Begitu loh, bukan Yesus. Dis, kamu itu apa ya? Beneran ini tidak menarik ini ya. Orang itu malas nyimaknya ya. Sehingga kalau kamu udah usah depan udah kamu ya. Cukup kamu tuh kau udah. Iya, masalahnya yang saya tanya nama Yesus, begitu loh. Yang dia jawab Yosua. Nah, dia artikan Yosua itu ke Yesus, salah. Begitu. Kalau Yeshua Hamasyah itu baru jatuhnya ke Yesus. Nah, ini yang ditampilkan ayat-ayat yang disebut tadi semua itu saya koreksi. Bukan Yesus, begitu loh. Yang saya tanyakan Yesus. Oke, di sini edisi debutar KO. Dia tidak bisa membuktikan nama Yesus di dalam perjanjian lama. Dia KO ini, tapi saya harus tagih. Dia harus ngaku bahwa yang dia jawab itu salah. Nah, kalau pertanyaannya kayak Tata ini benar, cuman kan yang ditanyakan sama Rahmana Raja kan bukan ini, gitu. Saya hanya menjawab apa yang ditanyakan, begitu ya. Ya enggak, seharusnya kamu itu memang paham, tapi kamu itu muter-muter, namanya edis butar-butar ya kayak gitu. Ya, sebenarnya semua orang tahu, maksudnya Bang Rahmana itu tahu. Tapi karena kamu itu edis butar-butar ya kayak gitu. Ya memang, kan kamu dari tadi juga tidak menanyakan Yesus Kristus. Mana voice note kamu yang menanyakan Yesus? Enggak, kamu hanya bertanya, mana nama Yesus di dalam perjanjian lama? Ya saya jawab, gitu loh. Saya tadi tanyakan itu, kalau tidak bisa sebut berapa banyak dijelaskan nama Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama, maka sebutkan saja di ayat mana menyebut nama Yesus di dalam perjanjian lama. Begitu loh. Tapi yang kamu jawab ini Yosua.
Gitu. Akhirnya kamu sudah berbohong. Yang saya tanya dari tadi pertama-pertama itu Yesus, bukan Yosua. Ya, kamu tampilkan Yosua, sedangkan kalau Yesus Yesua Hamasya, bukan Yosua. Beda dong. Ini makanya kamu ini odong-odong tapi sok-sok cari lawan saja. Dede, apa-apaan kamu ini, Edi? Dari awal sudah saya katakan bahwa Yeshua Hamasya itu bukan Yosua bin Nun. Ya, siapa juga yang bilang sama orangnya? Kamu kan pertanyaanmu tadi di awal, sebutkan nama Yeshua di dalam perjanjian lama. Ya saya jawab, banyak nama Yeshua dalam perjanjian lama. Gitu. Silakan pertanyaan berikutnya. Bro, dari tadi awal saya jajaki kamu itu, saya bertanya tentang Yesus, bukan Yosua. Yang saya tanya itu Yesus. Begitu loh. Ini kamu ini bagaimana ini? Katanya kamu pintar. Ini baru tanya nama Yesus saja di dalam Alkitab. Kamu jawab Yosua, baru kamu putar balikan fakta. Katanya saya tanya Yosua. Yang dari tadi saya tanya itu Yesus. Edi, aduh, otak kamu di mana? Telinga kamu di mana? Yang saya tanya Yesus, yang kamu jawab Yosua. Begitu loh. Nah. Jadi Edi, kau sudah mempermalukan orang Kristen di grup ini, kasihan. Ini baru saya tahu betul-betul ternyata si Edi ini tidak tahu apa-apa tentang kitabnya sendiri. Tapi kalau bertanya tentang kitab orang lain, pintar banget mutar-mutarnya. Kenapa Edi? Lagi buka Google ya? Kalau kau buka Google, mentoknya di Matius, baru ada nama Yesus. Kalau di perjanjian lama enggak. Loh, yang kamu tanyakan itu kan nama. Maka saya jawab nama. Ya kan? Kamu kan tidak merujuk Yeshua yang mana. Yeshua kan banyak, ya kan? Ada Yesus Barabas juga ada. Ya kan? Yesus dari Nazaret juga ada. Yesus bin Nun ada. Yeshua banyak. Saya kan hanya menjawab pertanyaan kamu. Gimana tuh? Kamu kan pertanyaanmu kan tidak spesifik. Saya jawab pertanyaanmu sesuai dengan apa yang kamu tanyakan. Silakan pertanyaan berikutnya. Jadi maaf Edis ya, saya menyimak dialog kamu dengan sahabat saya, Bang Rahmana. Di sini menunjukkan bahwa memang kamu itu hanya level asal bunyi saja. Mana ada di perjanjian lama itu kamu katakan nama Yesus. Kamu itu kalau ada di depan Rabi Yahudi kamu itu, saya percaya deh saya, pasti kamu diguyur sama air lumpur itu, air got. Ya. Mana mau nggak terima mereka itu nama Yesus masuk di dalam kitab mereka. Atau kamu dialog sama Brother Jewis sama siapa? Bang Billy, habis kamu itu diinjak-injak, benar aja. Mana ada di perjanjian lama namanya Yesus bin Maryam, ya? Itu nggak ada. Jadi kamu itu memang levelnya asal bunyi saja. Ya, jadi di sini nampak sekali cocokmologimu itu, ya. Meminjam-minjam identitas nama lain di kitab lain itu kamu cocok-cocokkan ke dalam nama Yesus, itu kan? Itu nggak boleh kayak begitu. Kamu ya percaya saya, kalau di cara dialogmu seperti ini cocok-cocokmologi, kamu kalau di depan Rabi Yahudi atau di Palestina sana, kamu itu di Israel sana, disalib kamu, disalib hidup-hidup kamu, bahkan bisa dikubur hidup-hidup sama orang Yahudi. Karena apa? Kamu itu telah melecehkan kitabnya. Nggak ada. Boleh kita menyampaikan sesuatu itu berdasarkan data yang benar. Ya, Yosua itu bukanlah Yesus yang dimaksud oleh Rahmana Raja. Itu, ya. Katanya kamu mengaku-ngaku sudah meneliti seluruh kitab suci. Masa pengakuan tapi kualitas seperti ini? Ya kan? Itu, jadi sudahilah omong kosongmu itu. Jangan dipelihara itu sikap-sikap omong kosong.